Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya dan anggota saya akan menjelaskan tentang kerja final project kita, sistem pakar, yang bertemakan sistem pakar diagnosa penyakit gigi pada manusia dengan metode Cartenty Vector. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan diri dan anggota saya. Untuk saya sendiri, Yunus Darmawan, NIM 17120025. Yang kedua ada Dina Rabdi, NIM 17120002. Yang ketiga ada Hanif Andri, NIM 17120003. Yang keempat ada Delvina Safira Belinda, NIM 17120020. Yang terakhir adalah Edo Sanjaya, NIM 17120056. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang di bagian penyakit. Oke, langsung masuk ke login aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian penyakit. Di sini tampilannya seperti ini, sederhana sekali. Oke, langsung di penyakit. Di menu penyakit ini ada beberapa kolom, yaitu ada nama penyakit, detail penyakit, saran penyakit, dan di sini ada aksi. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian ubah ini ya. Di bagian ubah ini seperti ini. Jika admin akan mengedit, akan menuju ke bagian aksi di bagian ubah di sini ya. Lalu kita di sini ada nama penyakit, detail penyakit, saran penyakit, gambar pos seperti yang ada di sini. Bagian penyakit di awal ini, dan di sini ada tombol hapus juga. Lalu yang selanjutnya di sini ada tambah penyakit. Nah, di tambah penyakit ini, jika admin ingin menambahkan penyakit, ingin menambahkan suatu penyakit, misal sariawan, nah di sini kita sebagai admin bisa menambahkan nama penyakit, seumpama sariawan, detail penyakitnya ada benjolan di bagian gusi, dan saran penyakitnya ini, dan di sini ada gambar pos ini, gambar pos untuk gambar ya, gambar sariawan itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada bagian cari, search. Nah, di sini kita akan mencari garis gigi aja yang di atas. Oke. Nah, di sini langsung bisa melihat ya yang kita cari, garis gigi, ada garis gigi. Nah, di sini ada bercak coklat atau hitam pada permukaan gigi. Nah, seperti ini saran penyakitnya. Oke. Seperti itu saja presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, langsung saja dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan di bagian ubah password. Di bagian ubah password ini, jika mana kita ingin mengganti password, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan password lama, lalu memasukkan password baru, lalu memasukkan kembali password baru yang telah kita isikan, lalu simpan, dan password akan berganti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di menu admin.
Di menu admin ini berisi CRUD biasa. Jika mana kita ingin menambahkan admin, kita klik tombol tambah admin. Nah, lalu kita akan mengisikan nama lengkap admin, username admin selanjutnya, dan password yang akan digunakan. Lalu klik simpan. Selanjutnya, di bagian ubah ini, kita dapat mengubah username dan nama lengkap dari admin yang ingin kita ubah. Jika mana kita ingin menghapus, kita dapat mengklik tombol hapus ini. Dan kita juga bisa mencari jika mana admin melebihi dari 10 atau berapapun. Agar memudahkan kita mencari, kita tinggal ketik kata kunci yang ada, lalu kita bisa menemukan. Sekian presentasi saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari teman saya dari tabel pengetahuan. Jadi ini di tabelnya ada nomor penyakit, gejala, MD aksi. Untuk penyakitnya ada karies gigi, gejalanya ada notak colok atau hitam pada permukaan gigi, MD 0,9, MD-nya 0,1. Di sini MD dan MD-nya nanti saya jelaskan di tambah metode nanti ada penjelasannya. Untuk tabel-tabel di sini ada karies gigi sedikit, terhadap rasa manis, panas atau dingin. MD-nya 0,8, MD-nya 0,2. Di sini saya akan melanjutkan dari tambah pengetahuan. Di tambah pengetahuan ini ada petunjuknya. Untuk petunjuknya dari sistem pakem tadi itu MD sama MD. MD-nya ukuran kenaikan kepercayaan, dan MD-nya ukuran kenaikan ketidakpercayaan. Untuk MD 1.0 pasti ya, dan untuk 0.6 kemungkinan besar, 0.8 hampir pasti, 0.4 mungkin, 0.2 hampir mungkin, 0.0 tidak tahu atau tidak yakin. Contohnya jika kepercayaan MD adalah terhadap gejala motion keputihan untuk penyakit berak kalku adalah 0.8 hampir pasti, dan selanjutnya. Untuk ditambah ini ada beberapa form atau tabel penyakit, gejala, penyakitnya. Ini ada absces sciatica, black ivy tongue, caries gigi, dan lain sebagainya. Untuk gejalanya ada helai panas pada muka lidah, ada lubang besar dan dalam pada gigi, bau mulut, dan lainnya. Untuk MD sama MD-nya nanti bisa diisi oleh sistem oleh pakarnya sendiri. Yang di sini saya katakan. Di sini kita akan lihat aksi di forum tabel aksi ubahnya. Nah, di sini ada penyakit caries gigi, ini bisa kita ubah bebas. Ada bebas, MD-nya tergantung katanya mau ngasih berapa, dan kebetulan jadi. Dan terhapus di sini ya bisa dihapus. Dan untuk cari kita bisa cari caries. Nah, di sini sukses pengetahuan yang ada kali ditemukan. Caries gigi ada nomor 1, 2, 3, 4. Caries gigi tidak adalah cat atau hitam pada bukan gigi sensitif terhadap rasa manis, panas atau dingin. Ada lubang kecil pada gigi, rasa sakit. Kosong dipakar itu sudah pasti. Nanti satu pasti sama bawahnya gitu. Setelah 3
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Andri, NIM 1712003. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan untuk pos keterangan. Nah, pos keterangan ini adalah untuk menampilkan, ini ada nama penyakit, kemudian detail pos itu adalah gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit, kemudian saran pos itu adalah aksi yang harus dilakukan atau cara penanggulangannya. Nah, kemudian di sini adalah aksi-aksi di sini merupakan untuk ada ubah sendiri untuk mengubah detail-detail keterangan yang ada di sini. Kemudian ada hapus untuk menghapus keterangan. Nah, di sini ada kolom cari. Di kolom cari ini berfungsi untuk mencari nama pos atau mencari nama pos yang akan dicari atau ingin dicari. Kemudian di sini ada tambah pos. Ditambah pos ini adalah untuk menambahkan keterangan atau menambahkan penyakit baru. Diisi dengan nama pos. Nama pos adalah nama penyakit, kemudian detail pos adalah gejala-gejala, kemudian saran pos adalah cara menanggulanginya atau hal apa yang harus dilakukan ketika menderita penyakit tersebut. Kemudian di sini bisa juga menambahkan foto atau gambaran penyakit itu nanti seperti apa. Kemudian di sini ada button simpan untuk menyimpan, kemudian batal untuk batal dari aksi untuk menambah pos ini tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Abdi Perdana dengan NIM 1712002. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit gigi pada manusia menggunakan metode certainty factor, yaitu metode dengan ketidakpastian. Di sini saya akan menjelaskan fitur di bagian menu diagnosa penyakit. Menu diagnosa penyakit ini sebenarnya adalah untuk konsultasi user. Jadi ini user yang menggunakan, jadi bukan pakar. Jadi kalau pakar yang menggunakan itu harus login dulu. Jadi saya di sini akan berfokus pada penjelasan fitur menu diagnosa penyakit. Yang pertama, di sini terdapat beberapa macam gejala. Di sini user harus mengisikan kondisi dari setiap gejala tersebut. Jadi tidak semua harus diisi. Jadi user hanya mengisikan yang wajib diisi saja yang dirasakan olehnya. Misalkan user merasakan, yaitu pada gejala gigi 001, user merasa ada bercak coklat atau hitam pada permukaan gigi. Nah, user bisa milih kondisi nih. Kondisi tersebut sangat banyak macamnya, dari pasti tidak sampai pasti ya. Setiap kondisi tersebut nilainya berbeda-beda. Misal, pasti tidak. Misalkan user memilih pasti tidak, maka nilainya adalah 0,0 misalkan, atau 0,1. Jadi kalau misalkan user memilih pasti ya, kalau pasti ya itu berarti user sudah yakin kan nilainya adalah bernilai 1. Jadi semakin tinggi yang dipilih user maka nilainya adalah 1, makin besar. Jadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Misal di sini user memilih kondisi pasti ya pada G001. Kemudian pada gejala kode G002, gigi sensitif terhadap rasa manis, panas atau dingin. Misalkan user memilih kondisi lagi pasti ya. Kemudian pada G003 ada lubang kecil pada gigi. User memilih lagi nih, misalkan memilih pasti ya. Nah, kemudian jika sudah, misalkan ada lagi nih, misalkan rasa sakit tajam hanya sebentar, atau ada lubang gigi dan dalam pada gigi. Misalkan user memilih hampir pasti ya. Kemudian pada G007 user juga memilih mungkin iya. Jika yang dirasa user sudah benar, maka user bisa mengklik tombol pencarian ini. Klik di sini untuk melihat hasil diagnosa. Setelah diklik dan mengirim datanya, nah kemudian
di sini akan tampil pilihan user tadi dengan kode, gejala yang dialami, pilihannya dengan kondisi yang sudah dipilih tadi, dan akan menghasilkan hasil diagnosa. Jenis penyakit yang diderita adalah karies gigi dengan tingkat kemungkinan 98%. Di sini terdapat gambarnya juga, gambar penyakitnya. Kemudian di sini ada detailnya. Detailnya itu seperti gejala, misalnya gejalanya apa, ada bercak coklat atau hitam pada permukaan gigi sensitif terhadap rasa manis, panas atau dingin, ada lubang kecil pada gigi, rasa sakit saat menggigit. Itu detailnya. Terus di sini ada from saran lagi. Sarannya itu merupakan solusi yang bisa diambil untuk menyembuhkan karies gigi, yaitu adalah cara terbaik untuk mengatasi karies gigi adalah lewat perawatan karies gigi oleh dokter. Nah, dari detail dan saran ini yang bisa mengisi adalah pakar itu sendiri. Kalau pakar berarti harus login dahulu. Kemudian di sini di bawahnya lagi ada kemungkinan lain yaitu seperti semisal tadi kan user ada memilih mungkin kemungkinan lain yaitu user bisa menderita pulpitis reversible maupun pulpitis irreversible dengan tingkat 92%, 0,92% atau 0,76%. Nah, jadi dari 3 penyakit ini, misalkan di sini ada penyakit karies gigi, penyakit pulpitis reversible, dan penyakit pulpitis irreversible. Jadi di sini yang paling tinggi ada karies gigi dengan tingkat 98%, maka sistem menampilkan hasil diagnosanya adalah karies gigi. Di sini merupakan perhitungan dari sistemnya, yaitu bernilai 0,98%, yaitu karies gigi. Kemudian saya akan menjelaskan juga di bagian perhitungan manualnya. Saya akan menyamakan ataukah perhitungan manual dan sistem itu akurat. Berikut perhitungan manualnya. Di sini perhitungan manualnya yaitu saya mengambil contoh tadi itu yaitu karies gigi. Dari beberapa kasus yang sering muncul di atas, saya mengambil contoh jika seorang user memilih penyakit karies gigi, yaitu rule-nya adalah if ada bercak coklat atau hitam pada permukaan gigi, yaitu dengan gejala G001 tadi, or atau gigi sensitif terhadap rasa manis, panas atau dingin dengan kode gejala G0002, N ada lubang kecil pada gigi dengan kode gejala G0003, maka penyakit yang diderita adalah karies gigi. Yaitu untuk di sini kita membuat tabel MB dan MD untuk menghasilkan nilai CF-nya. Nah, di sini saya menggunakan nilai MB-nya 0,9 dan nilai MD-nya 0,1, maka menghasilkan nilai CF-nya 0,8. Dan pada gejala gigi sensitif terhadap rasa manis, panas atau dingin, saya mengambil nilai MB-nya 0,8, nilai MD-nya 0,2, maka nilai CF-nya 0,6. Kemudian ada lubang kecil pada gigi dengan nilai MB 0,9, nilai MD 0,1 dan nilai CF-nya 0,8. Di sini kenapa kita hanya memasukkan 3 gejala, sedangkan tadi di bagian yang dipilih user di situ ada berapa gejala nih? 5 gejala, karena sistem akan mencatatnya yang kira-kiranya mendekati penyakit tersebut. Di sini yang sangat yakin adalah Pastia ini terdapat 3. Dari G001, G002, dan G003 itu diisi oleh user adalah Pastia. Maka sistem kemungkinan besar akan memprioritaskan penyakit karies gigi karena mendekati gejala yang dipilih oleh user. Kemudian next lagi, kemudian kita akan menghitung rumus untuk mencari persentase dari nilai CF tiap gejala. Oh iya, untuk nilai MB dan MD-nya itu, MB itu merupakan nilai measure of belief terhadap hipotesa H jika diberikan evidence A antara 0 dan 1. Kemudian nilai MD itu measure of disbelief, yaitu nilai dengan ketidakpercayaan. Di sini kita menggunakan CF combine, CFH. H itu CFHE, yaitu ceteris faktor hipotesa yang dipengaruhi oleh evidence A diketahui dengan pasti. 1, 2, CFHE 1 plus CFHE 2 dikali 1 dikurang CFHE 1.
Kemudian di sini kita akan CF kombin 1, yaitu 0,8 plus 0,6 dikali 1 dikurang 0,8. Maka dari CF kombin 1 akan menghasilkan nilai 0,92. 0,8 ini didapat dari CF, nilai CF ini. Kemudian 0,6 ini didapat dari nilai CF kedua ini, gejala G002. Kemudian dikali dengan 1 dikurang CF dari gejala G001, maka menghasilkan 0,92. Kemudian pada CF kombin 2 sama halnya, yaitu 0,92 ini ditambah 0,8. 0,8 dapat dari CF G003. Kemudian akan menghasilkan 0,984. Maka untuk menjadikan persentase, maka 0,984 dikali 100%, maka menjadi 98%. Nah, berikut perhitungan validasi antara manual dan sistem. Kemudian kami juga menguji dari perhitungan manual yang sudah kami uji, maka menghasilkan dari 12 pengujian yang valid hanya 10, maka tingkat pengujian yang sukses adalah 83,33%. Dari hasil tersebut, maka dapat dikatakan sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perhitungan manual yang sudah kami terapkan. Sekian dari saya yang sudah menjelaskan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.